Shalom dan Ibu dosen, perkenalkan nama saya Angelianita Frivinski Bongga dengan NIM 616030120059. Saya akan menjelaskan bagaimana saya dapat menyelesaikan tugas yang Ibu kasih atau ujian akhir semester ini. Yang pertama yaitu kita lihat yang diminta ada beberapa, hitunglah biaya produksi atau unit menggunakan metode tradisional dan dasar pengenaan tarif FOH, stup, cost, dan ABC. Nah, yang kedua, hitunglah hasil penjualan dari kedua kalkulator. Yang ketiga, buatlah laporan laba atau rugi untuk kedua metode tradisional dan ABC. Yang keempat, itu jika perusahaan menginginkan kontribusi margin 40%, berapakah gross profit dan net profit yang diperoleh? Terus berapa harga transfer minimal untuk kedua kalkulator tersebut? Untuk pertanyaannya nomor 1, saya sudah mengerjakan di samping ini, yaitu tabel tradisional dan ABC atau Activity Based Counting. Nah, di sini kita yang tradisional dulu. Di sini ada matematika dan keuangan. Di sini terdapat DM yang artinya biaya bahan baku, DL yang biaya tenaga kerja langsung, dan FOH yang artinya factory overhead cost. Nah, kalau DM ini, di sini kita bisa lihat bahwa biaya bahan baku sudah dicantumkan dalam soal, yaitu 200.000 yang matematika, dan yang keuangan yaitu 300.000. Nah, DL atau biaya tenaga kerja langsung kita sudah bisa lihat di soal bahwa untuk matematika 50.000 dan untuk keuangan itu 100.000. Dan untuk mendapatkan FOA ini, pertama-tama kita cari tarif BOP-nya. Nah, bagaimana kita bisa dapat tarif BOP? Yaitu kita tentukan dulu yang samping ini yang ada 75.000, 100, dan 1.500. Ini kita dapat dari kita jumlah matematika ditambah dengan keuangan. 25.000 kita tambah dengan 50.000, hasilnya 75.000. Terus 50 kita tambah dengan 50, hasilnya 100, dan 1.000 ditambah 500 itu hasilnya 1.500. Dan selanjutnya yang ini ada 5, 1.200, dan 70. Itu kita bisa bagi. Kita bagi 375.000 kita bagi dengan 75.000 ini. Sehingga dia menghasilkan 5, dan seterusnya gini, 120.000 kita bagi dengan 100 dan hasilnya 1.200, dan yang 105.000 kita bagi dengan 1.500 hasilnya 70. Untuk tarif BOP-nya ini 600.000 ini kita bagi dengan 75.000 sehingga menghasilkan tarif BOP yaitu 8. Nah, kita lanjut ke FOH-nya. Kenapa FOH ini 200 di matematika dan di keuangan 400? Karena di sini kan tarif BOP-nya sudah ada 8. Kita tinggal kalikan di jumlah produksinya. Nah, atau yang ini. Yaitu 25.000. Yang ini ya, jam mesin 25.000, jadi 8 kita kali dengan 25.000 sehingga kita menghasilkan 200.000. Begitu juga dengan keuangan, 8 kita kali dengan 50.000 sehingga kita menghasilkan 400.000. Nah, untuk CP ini kenapa bisa 450.000 dan 800.000? Karena ini kita jumlahkan semua matematika, 200.000 kita tambah dengan 50.000 kita tambah dengan 200.000 sehingga menghasilkan 450.000 untuk di matematika, dan untuk di keuangan 300.000 kita tambah dengan 100.000, 400.000. Nah, sehingga menghasilkan 800.000 di keuangan. Untuk mendapatkan
mendapatkan hasil CP per unitnya, yaitu 450.000 ini kita bagi dengan jumlah produksi, yaitu 85.000 untuk di matematika, sehingga kita menghasilkan 5. Dan untuk keuangan 800.000 kita bagi dengan 125.000, sehingga menghasilkan 6. Oke, dan selanjutnya yaitu di kolom Activity Based Counting atau ABC. Nah, ini sama dengan ini, tabel tradisional ini, yaitu DM dan DL ini sudah ditentukan dalam soal. Kita mencari FOH-nya. Nah, FOH ini dapat, nah di sini 125.000 di matematika, ada 125.000, 60.000, 70.000. Nah, kenapa bisa menghasilkan itu? Karena kita jumlahkan juga ya FOA ini, sehingga kita mendapatkan di 125.000 dan di matematika dan di keuangan 250.000. Nah, untuk mendapatkan 505.000 ini kita jumlah juga 125.000, kita tambah dengan 60.000, kita tambah dengan 70.000, sehingga menghasilkan 505.000. Nah, untuk yang ini 250.000 kita tambah dengan 60.000 dan 35.000, sehingga kita menghasilkan 745.000. Nah, kenapa kita cari CP? Sekarang kita cari CP per unit. Nah, sama seperti yang kolom tradisional tadi, yaitu kita bagi 505.000 kita bagi dengan 85.000. Ini produksi, jumlah produksi, sehingga kita menghasilkan 6, dan 745.000 kita bagi dengan 125.000 untuk keuangan, yaitu hasilnya juga 6. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Hitunglah penjualan dari kedua kalkulator. Kita masuk hasil penjualan. Nah, hasil penjualan ini kita juga terbagi atas dua kolom, yaitu dari metode konversional dan metode accounting based costing atau ABC. Nah, di sini di metode konversional itu juga ada biaya ada produksi yang terjual, terus harga produksi per unit. Nah, kenapa 83.000? Karena dia di soal sudah ada ya produksi yang terjual, bahwa nih kalkulator matematika yang terjual yaitu 83.000. Sehingga kita tulis ini 83.000. Nah, kenapa bisa 5? Karena dalam tabel tradisional tadi di matematika itu CP per unitnya adalah 5. Nah, sekarang sini kita bisa kenapa kita bisa dapatkan 166.000, yaitu 83.000 kita kali dengan 5, kita kali lagi dengan 40%, sehingga kita menghasilkan 166.000. Kenapa di sini marginnya 40%? Karena di soal sudah dinyatakan bahwa kontribusi margin itu memang 40%. Nah, untuk kalkulator keuangan, produk yang terjual 123.000, karena memang kalkulator keuangan yang terjual itu 123.000. Kita masukkan, terus harga per unitnya rupiah 6, karena di tabel ini di keuangan yaitu CP per unitnya adalah 6. Nah, sekarang seperti sama yang tadi, 123.000 kita kali 6 dan kita kali lagi 40%, sehingga kita menghasilkan 295.200 rupiah. Nah, kita dari tabel yang hasil penjualan pada metode accounting based costing, yaitu kita lihat ini pada tabel yang ABC yang tadi. Nah, kenapa di sini 83? Karena yang kalkulator matematika yang terjual memang 83.000 dan harga produksi per unit 6. Karena CP per unit yang ada di tabel ABC itu 6.
Untuk matematika dan keuangan, kita sama-sama mendapatkan 6. Jadi kita tinggal kali 83.000, kita kali 6, terus kita kali lagi 40%. Sehingga kita menghasilkan 199.200. Untuk keuangan sama. Kalkulator keuangan yang terjual itu 123.000. Nah, biaya produksi yang per unitnya itu 6. Karena CP tadi pada tabel itu 6. Nah, kita kali juga 123.000, kita kali 6, kalau 40%, sehingga kita mendapatkan Rp295.200. Sekarang kita melangkah ke soal yang ketiga, yaitu buatlah laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini kita juga terbagi atas 2, sama seperti yang tadi, tradisional dan ABC. Nah, di sini di laba rugi ini terdapat penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, terus beban, laba bersih sebelum pajak. Nah, di sini kenapa di sini 450.000? Nah, di sini untuk matematika kan emang dijual bahwa penjualannya kalkulator matematika itu 83.000. Nah, terus harga jual 450.000. Kenapa 450.000? Karena di sini ya, di tabel tadi tradisional matematika itu 450.000 kita jumlah tadi semua. Nah, sekarang kita masuk di laba rugi. 83.000 kita kali dengan 450.000 sehingga kita menghasilkan 37.350.000.000. Nah, untuk keuangan juga begitu. Kenapa 123.000? Karena volume penjualan kalkulator keuangan itu 123.000 yang sudah ditentukan. Nah, harga jual 800.000 karena kita lihat di sini bahwa keuangan itu memang harga jualnya 800.000. Nah, kenapa sama seperti matematika tadi, kita kali 123.000 kita kali dengan 800.000, yaitu sehingga menghasilkan 98.400.000.000. Oke, kita melangkah ke harga pokok penjualan. Di harga pokok penjualan itu ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Nah, kenapa di sini yang ini 200.000, 50.000, 200.000? Dari mana dapat? Ya, dari tabel yang tadi, yang pertama kita kerjakan, yaitu matematika, DM, DL, FOH, yaitu 200.000, 50.000, dan 200.000. Kita pindahkan dia ke laba rugi ini. Oke, kita pindahkan. Sehingga, nah, kenapa ini 450.000? Kita jumlah ini sehingga kita menghasilkan 450.000. Nah, untuk mendapatkan ini, hasil ini 37.350.000.000 kita kurang dengan 450.000 sehingga kita mendapatkan 37.349.550.000. Sama dengan ini, yang untuk keuangan 300.000, 100.000, dan 400.000 itu kita dapat dari DM, DL, dan FOH. Nah, kita jumlah 300.000, kita tambah 100.000, kita tambah dengan 400.000, sehingga kita menghasilkan 800.000. Untuk biaya, untuk hasil laba kotornya ini, kita sama seperti tadi, 98.400.000.000 kita kurang dengan 800.000, sehingga kita mendapatkan laba kotor 98.399.200.000. Nah, sekarang kita masuk di beban. Di beban ini terbagi atas 2 juga, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Baik, kenapa di sini beban penjualan 650.000 dan beban administrasi 510.000? Kita ambil dari sini juga ya. Nah, ini bebannya itu 650.000. Karena nah, sudah itu
650.000 ini kita tambah ya dengan 510.000 sehingga kita menghasilkan 1.160.000. Oke, untuk ini juga keuangan kita jumlahkan 650.000 kita jumlahkan dengan 510.000. Nah, sehingga kita menghasilkan 1.160.000. Untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak, kita kurang lagi 37.349.550.000 kita kurang dengan 1.160.000 sehingga kita menghasilkan 37.348.390.000 sama seperti pada keuangan ini yaitu 98.399.200.000 kita kurang dengan 1.160.000 sehingga kita dapat menghasilkan laba bersih sebelum pajak yaitu 98.398.040.000. Oke, kita melangkah pada laporan laba rugi accounting business costing atau ABC ini. Sama seperti tadi cara kerjanya, yaitu dengan cara ini ya. Dengan cara ini yaitu volume penjualan kita sudah tahu bahwa volume penjualannya yaitu 83.000 untuk matematika dan keuangan itu kita sudah tahu bahwa 123.000 volume penjualan kalkulatornya ya. Untuk harga jual kita ambil lagi kepada tabel ini yang di ABC ini yaitu harga jual 505.000 dan di matematika dan di keuangan 745.000. Untuk mendapatkan penjualan ini hasilnya yaitu 83.000 kita kali dengan 505.000 itu kita menghasilkan 41.915 juta dan untuk keuangan 123.000 kita kali dengan 745.000 sehingga kita menghasilkan 91.635 juta. Kita masuk ke harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung. Karena di mana kita dapat ini semua? Karena kita sudah mendapatkan tadi di soal yang pertama ini 200.000, 50.000, 125.000 kita sudah dapat. Nah, kita masukkan ke sini kembali dan kita jumlah dan hasilnya 505.000. Begitu juga dengan pada keuangan, kita masukkan kembali yang dari tabel tadi pertama dan kita jumlah sehingga kita menghasilkan 745.000. Oke, untuk laba kotor 41.915 juta kita kurang dengan 505.000 sehingga kita mendapatkan 41.914 juta 495.000 sama dengan keuangan 91.635 juta kita kurang dengan 745.000 sehingga kita menghasilkan laba kotor 91.634.255.000. Oke, sekarang kita masuk di beban. Nah, beban ini ada beban penjualan, beban administrasi. Kenapa sih ini beban penjualan 650.000? Karena sudah ada di soal ya, bahwa kita tahu beban penjualan adalah 650.000 dan beban administrasi adalah 510.000. Kita masukkan ke sini, kita tambah 650.000 kita tambah dengan 510.000 sehingga kita menghasilkan 1.160.000. Nah, untuk keuangan sama kita sudah tahu bahwa tadi beban penjualan adalah 650.000 dan beban administrasi adalah 510.000. Kita jumlah sehingga kita mendapatkan 1.160.000. Untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak yaitu kita kurang kayak seperti tadi 41.914.495.000 kita kurang dengan 1.160.000.
Sehingga kita menghasilkan laba bersih sebelum pajak yaitu 41.913.335.000. Nah, untuk yang keuangan sama 91.634.255.000, kita kurang dengan 1.160.000 sehingga kita dapat laba bersih sebelum pajak yaitu 91.633.095.000. Nah, sekarang kita buat kolom perbedaan. Inilah kita buat kolom perbedaan perhitungan laba, yaitu selisih laba dari matematika dan keuangan pada metode konversial atau tradisional dan accounting based costing, yaitu matematika dalam tradisional itu 37.348.390.000 dan di keuangan 98.398.040.000 dan pada accounting based costing yaitu di matematika 41.913.335.000 dan di keuangan 91.633.095.000. Oke, kita melanjut pada soal berikutnya, yaitu jika perusahaan menginginkan kontribusi margin 40% kan, berapa gross profit dan net profit yang diperoleh. Kita masuk pada perhitungan profit. Nah, ini dia perhitungan profit. Dia juga dua kolom, yaitu tradisional dan metode accounting based costing atau ABC. Nah, di sini ada di keterangannya bahwa ada penjualan, harga pokok penjualan, dan gross profit. Oke, sekarang. Nah, di sini penjualan. Penjualan ini kita tahu bahwa penjualan di kalkulator di matematika adalah 83.000 dan penjualan kalkulator di keuangan adalah 123.000. Kita masuk di harga pokok penjualan. Ini harga pokok penjualan kita sudah tahu bahwa jumlah tadi pada tabel metode tradisional bahwa harga pokok penjualan matematika adalah 450.000 dan keuangan 800.000. Nah, kita cari gross profitnya. Kenapa di sini 367.000 gross profit? Karena harga pokok penjualan kita kurang dengan penjualan, yaitu 450.000 kita kurang dengan 83.000. Sehingga kita mendapatkan gross profit itu rupiah 367.000. Begitu juga dengan keuangan. Harga pokok penjualan kita kurang dengan penjualan, bahwa 800.000 kita kurang dengan 123.000. Sehingga kita mendapatkan gross profit adalah 677.000. Nah, kita masuk pada laba bersih sebelum pajak dan penjualan. Tadi kita baru-baru menghitung bahwa laba bersih sebelum pajak pada tradisional itu pada matematika yaitu kita sudah hitung di sini nih. Yang ini adalah laba bersih sebelum pajak untuk matematika dan untuk keuangan. Kita masukkan di profit. Laba bersih sebelum pajak di matematika itu 37.348.390.000 dan untuk di keuangan laba bersih sebelum pajak itu 98.398.040.000. Nah, penjualan ini kita sudah tahu ya bahwa matematika itu 83.000 dan keuangan itu 123.000. Net profit, kita sekarang cari net profitnya. Bagaimana net profit ini kita bisa dapat? Yaitu dengan cara laba bersih sebelum pajak kita bagi dengan penjualan, terus kita kali 100%. Nah, laba bersihnya itu kan 37.348.390.000. Kita bagi dengan 83.000 dan kita kali lagi dengan 100% sehingga kita mendapatkan net profit pada matematika 449.981 rupiah.
Untuk keuangan sama, kita bagi 98.398.040.000 kita bagi dengan 123.000 kita kali 100%, sehingga kita mendapatkan net profit Rp799.984. Kita masuk lagi ke metode accounting based costing atau ABC. Nah, sama seperti perhitungan metode tradisional tadi, ada penjualan, harga pokok penjualan. Nah, pada penjualan kita tahu ya bahwa matematika 83.000 dan keuangan 123.000. Untuk harga pokok penjualan, bahwa kita sudah hitung tadi di ini, bahwa ABC itu matematikanya 505.000 dan keuangan itu 745.000. Gross profit sama tadi pada tradisional ini, yaitu 505.000 kita kurang dengan 83.000 sehingga kita mendapatkan gross profit seharga 422.000. Nah, untuk keuangan juga sama, 745.000 kita kurang dengan 123.000 sehingga kita mendapatkan gross profit 622.000. Kita masuk ke langkah berikut untuk mencari net profit, yaitu laba bersih sebelum pajak dan penjualan. Terus sama perhitungannya tadi, bahwa laba bersih sebelum pajak kita bagi dengan penjualan, kita kali dengan 100%. Untuk laba bersih sebelum pajak yaitu 41.913.335.000 kita bagi dengan 83.000 dan kita kali 100% lagi, sehingga kita mendapatkan hasil net profit yaitu Rp504.980. Oke, untuk keuangan sama, kita bagi 91.633.095.000 kita bagi dengan 123.000 kita kali dengan 100%. Sehingga kita mendapatkan net profit ini Rp744.985. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu berapakah harga transfer minimal untuk kedua kalkulator tersebut. Baik. Di sini ada dua tabel, yaitu ya metode konversional dan metode accounting based costing. Nah, pertama ini yang konvensional dulu ya. Nah, di sini ada harga transfer minimum per unit. Nah, untuk kalkulator matematika dan keuangan. Oke, di sini harga transfer rumusnya itu total penjualan dikurang biaya pemasaran. Kita tahu total penjualan kita yang pada kalkulator matematika itu 83.000. Kenapa di sini kita kali 5? Karena hasil tadi pada tabel tradisional kalkulator matematika itu CP per unitnya adalah 5. 5 di matematika dan di keuangan 6. Kita masukkan di harga transfer minimal. Nah, 83.000 ini kita kali 5. Terus biaya pemasarannya tadi adalah 166.000. Oke, kita kurang 166.000. Oh, nah, 83.000 kita kali 5 hasilnya 415.000. Kita kurang lagi di 166.000. Sehingga kita menghasilkan 249.000. Kita cari lagi harga transfer minimum per unitnya. Nah, ini harga transfernya. Kita buka di hasil penjualan ya. Ini rupiahnya itu yaitu kita sudah tahu ini bahwa hasilnya harga transfer yaitu 249.000. Kita bagi di 5 karena kita bawa CP per unit matematika kalkulator matematika pada tabel konversional atau tradisional ini adalah 5. Kita bagi 5 sehingga kita menghasilkan Rp49.800. Oke, sekarang kita masuk di kalkulator keuangan. Dia juga terbagi ada harga transfer, ada harga transfer minimum per unit. Nah, sama rumusnya bahwa total penjualan dikurang dengan biaya pemasaran. Total penjualan pada keuangan kan kita tahu bahwa 123.000. Nah, CP per unit pada tabel
atau tradisional yang terdapat pada kalkulator keuangan itu adalah 6 CP per unitnya. Nah, kita kurang dengan 295.200. Oke, 123.000 kita kali 6 itu hasilnya 739.000. Kita kurang lagi dengan ini ya. 295.200 rupiah sama dengan kita mendapatkan hasil rupiah 442.800 untuk mencari harga transfer minimum per unit. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa harga transfernya 442.800. Kita bagi dengan 6 unit karena pada tabel konversial atau tradisional keuangan itu CP per unitnya adalah 6 unit. Nah, sehingga kita mendapatkan per unitnya yaitu 79.800 rupiah. Oke, kita pindah di tabel berikutnya yang pada harga transfer minimal metode accounting based costing. Nah, sama seperti tabel di samping, yaitu harga transfer total penjualan dikurang dengan biaya pemasaran. Harga penjualan kita tahu bahwa matematika itu 83.000. Nah, produksi ini yang pada tabel metode accounting based costing itu CP per unitnya 6 untuk matematika dan untuk keuangan juga 6. Nah, kita kurang lagi 199.200 rupiah. Nah, 83.000 ini kita kali 6 sehingga kita menghasilkan 498.000. Kita kurang dengan 199.200 sehingga kita menghasilkan harga transfernya itu 298.800 rupiah. Untuk harga transfer kita cari yang matematika ini, kan kita sudah mengetahui harga transfer 298.800 rupiah. Kita bagi 6 unit ya, karena CP per unit matematika di ABC itu 6 unit. Sehingga kita dapat menghasilkan rupiah 49.800. Oke, sekarang kita masuk di kalkulator keuangan. Sama harga transfer seperti rumus total penjualan dikurang biaya pemasaran. Total penjualan ini ya 123.000 dikali 6 karena di keuangan pada accounting based costing itu CP per unitnya adalah 6. Kita kurang 295.200. Oke, 123.000 kita kali 6 yaitu 738.000 dikurang ini ya 295.200 rupiah, yaitu kita menghasilkan harga transfer 442.800 rupiah. Sekarang kita menentukan harga transfer minimum per unit, yaitu kita sudah tahu harga transfernya 442.800 dibagi 6. Ya, sehingga kita menghasilkan harga transfer minimum per unit rupiah per unitnya itu adalah 73.800. Itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan shalom. Tuhan Yesus memberkati.